Lanjutkan presentasi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Rizka tadi. Kita alhamdulillah sebagai kelompok 3 menyampaikan tentang proses pembelajaran di pendidikan dasar khususnya di SD, di sekolah. Izin saya akan melanjutkan presentasinya. Nah, ini adalah topik yang saya bahas pada presentasi kali ini. Pertama, saya memilih membangun keterampilan mengajar guru sekolah dasar di masa pandemik. Ini saya membaca isu yang sekarang sedang masih berlangsung, yaitu tentang isu pembelajaran dalam jam ringan di masa pandemi. Saya lanjutkan, ada beberapa latar belakang yang melandasi kenapa saya mengambil topik atau pembahasan terkait keterampilan mengajar pada masa pembelajaran daring. Pertama, yang harus kita pahami bahwasanya guru adalah agen pembelajaran ya. Jadi ya, guru adalah inovator. Inovator baik di pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Tentu saja guru sebagai agen inovator atau agen pembelajaran ini memiliki 4 kompetensi minimal yang harus dikuasai, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional, serta kompetensi sosial. Seperti yang kita pahami, pedagogik ini adalah berkaitan dengan metode atau cara penyampaian guru akan materi yang akan diajarkan. Selanjutnya, kepribadian adalah kompetensi atau kemampuan yang harus dimiliki guru berkaitan dengan aspek-aspek yang ada pada dalam diri guru tersebut, seperti itu. Sedangkan profesional adalah kemampuan guru menyampaikan mata pelajaran yang ada di sekolah dasar. Sedangkan kompetensi sosial adalah muatan kemampuan guru untuk menyesuaikan diri dan adaptasi terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Selanjutnya yang kedua, terkaitan dengan keterampilan mengajar. Di sini disebutkan guru harus menguasai minimal misalnya membuka, menutup pembelajaran, bertanya, memberikan penguatan, dan mengadakan variasi. Nah, ini adalah keterampilan-keterampilan yang mutlak harus dimiliki guru ketika mengajar di dalam kelas. Selanjutnya, latar belakangnya adalah guru dianggap sebagai sutradara sekaligus aktor dalam keberhasilan pembelajaran di kelas. Jadi, guru di sini harus mampu merancang, mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan di dalam kelasnya. Sekaligus menjadi aktornya. Tidak hanya merancang, tapi dituntut juga mampu menerapkan apa saja yang sudah direncanakan dalam bentuk silabus maupun RPP seperti itu. Nah, saya lebih spesifikkan kepada kendala-kendala di masa pandemi, ya, baik yang dialami oleh guru atau yang dialami oleh murid, guru, dan orang tua. Ini ada beberapa kendala, misalnya berkaitan tentang penguasaan teknologi masih kurang, penambahan biaya kuota internet, komunikasi guru dan orang tua menjadi kurang, terus jam kerja yang menjadi tidak terbatas bagi guru karena harus berkomunikasi kepada orang tua, kepada orang lain, dan kepada kepala sekolah. Konsep yang saya tampilkan di sini berkaitan dengan keterampilan mengajar. Ini disebutkan menurut Suwarna tahun 2013, keterampilan mengajar guru adalah orang yang kerjanya mengajar atau memberikan pembelajaran di sekolah. Lebih kecil lagi mungkin kelas. Sedangkan arti keterampilan mengajar guru dalam arti luas, pengajar orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pembelajaran yang ikut bertanggung jawab dalam membantu peserta didik untuk mencapai kedewasaan masing-masing dalam berpikir. Jadi sudah dapat dipahami di sini bahwasanya
kegiatan mengajar, yaitu adalah proses membelajarkan baik itu murid atau peserta didik sehingga mencapai apa yang ditargetkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dibuat oleh pemerintah, oleh dinas pendidikan maupun oleh guru dan pihak sekolah. Selanjutnya keterampilan dasar mengajar atau basic teaching skills adalah kemampuan atau keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh pengajar, baik itu guru, dosen, instruktur, dan atau widyaswara, agar dapat melaksanakan tugasnya mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Nah, keterampilan dasar ini penting dimiliki karena menjadi keterampilan khusus yang harus dikuasai, baik itu oleh guru, oleh dosen, instruktur, dan widyaswara dalam rangka menyampaikan tujuan-tujuan dari materi ajarnya kepada peserta didik. Selanjutnya, dengan demikian, keterampilan dasar mengajar berkenaan dengan sejumlah keterampilan atau kemampuan yang bersifat mendasar dan harus dikuasai oleh seorang pengajar dalam melaksanakan tugas membelajarkan siswanya. Jadi, mau tidak mau, seorang pengajar harus mampu menguasai keterampilan dasar yang berkenaan dengan keterampilan-keterampilan khusus tadi. Saya lanjutkan, ini ada 8 keterampilan mengajar guru yang harus dimiliki. Di sini ada yang pertama adalah keterampilan bertanya. Ya, jadi seorang guru harus mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik sehingga pertanyaannya itu mampu membangkitkan rasa ingin tahu dari peserta didik itu. Selanjutnya adalah keterampilan variasi. Nah, keterampilan variasi ini adalah kemampuan guru untuk membuat atau membangun pembelajarannya supaya tidak monoton atau jenuh. Jadi ada beberapa metode atau gabungan dari metode-metode yang diterapkan oleh guru di dalam kelas. Selanjutnya adalah keterampilan membuka dan menutup. Seorang guru harus terampil membuka dan menutup pembelajaran. Selanjutnya adalah keterampilan pengelolaan kelas. Yang tidak kalah penting, seorang guru harus mampu mengelola kelasnya supaya kelasnya menjadi kelas yang efektif dan efisien. Selanjutnya, guru harus mampu memiliki keterampilan penguatan, khususnya penguatan kepada siswanya baik itu verbal maupun non-verbal. Selanjutnya, guru juga harus memiliki keterampilan menjelaskan. Guru yang baik harus mampu menjelaskan kepada peserta didiknya akan materi, akan konten yang disampaikan kepada peserta didiknya. Selanjutnya, guru juga harus mampu membuat diskusi pada kelompok kecil, memberikan semacam latihan atau penugasan dalam diskusi kelompok kecil. Dan yang terakhir, guru harus mampu mengajar baik itu dalam kelompok kecil dan dalam kelas besar. Nah, ini adalah beberapa permasalahan pada proses pembelajaran di masa pandemik. Ease coronavirus restrictions, many students around the world are returning to classrooms. In Europe, early reports suggest that sending kids back to school has not led to a significant increase in infections, but there are still concerns over how to keep children safe. Ini adalah salah satu proses pembelajaran yang terjadi Holly Williams reports on what di luar negeri. Are doing. Ya. They're disinfecting classrooms in South Penyemprotan disinfektan di kelas. Practicing their hand washing in Denmark and having their temperature checked. Siswa wajib mencuci tangannya. Pemeriksaan kesehatan. Children begin heading back to school around the globe. The new normal comes with lots of new rules.
It won't be the same, said 10-year-old Clara in France. We can't give hugs anymore, but at least it can help stop the virus. The reopening of schools in 22 European countries has reportedly not caused a spike in infections, though some have only been open for just over 2 weeks. At this school in Belgium, they've replaced the school bell with the theme from Star Wars, an attempt to inject some fun at a stressful time. For many parents, there's still worry, though it's coupled with relief. More than 1.5 billion students have had their schooling interrupted, according to the UN. And while some have the resources to learn at home, others are missing out entirely on weeks or even months of education. Danish elementary schools were the first to reopen in Europe last month, but some parents claimed their young children were being used as guinea pigs and argued older students should have gone back first. The country's education minister told CBS News it was a tough decision. The small children has more difficulties with the distance learning than the older children, and therefore we started out with the young children. Taiwan is already an old hand at the new normal. It only closed its schools for 2 weeks in February. At Dajia Elementary School, the children disinfect on the way in and before every class. Masks are compulsory, they eat lunch behind desk dividers and even learn how to correctly measure social distancing in math class. 你们是不是都希望能回到正常？ It's all a bit of a hassle, this group of 12-year-olds told us. They want things to go back to how they were. School may never be exactly the same as it was, but for children around the world, the first step back to normality is getting back to the classroom. More than 230 children in Europe have reportedly been affected by the inflammatory syndrome that's also sickened around 250 youngsters in the US and that appears to be linked to the new coronavirus. The World Health Organization has warned medics to be on alert for signs of the rare condition. Anthony. Holly Williams in Istanbul. So many different solutions to this problem right now, but great to see kids getting back to school. I wish they replaced the bell in Baik, school. sekarang saya akan menampilkan bagaimana pembelajaran di masa pandemik ini oleh para pendidik dari Indonesia dan apa aja kendalanya. Juli, Hari Anak Nasional diperingati. Salah satu fokus pemerintah adalah melindungi anak di masa pandemi. Di tengah berbagai kendala, berbagai cara dilakukan semua pihak agar kegiatan belajar di masa pandemi tetap berjalan optimal. Sistem pembelajaran jarak jauh yang diterapkan sekolah selama pandemi corona memiliki sejumlah tantangan, baik bagi orang tua dan siswa. Kebutuhan kuota internet tentunya menjadi tambahan biaya yang mesti dikeluarkan orang tua untuk belajar anaknya. Seperti yang dialami FC, orang tua siswa yang mengeluhkan biaya pembelian kuota internet bagi anak-anaknya untuk mengikuti pembelajaran dari rumah. Dalam kondisi ekonomi yang menurun, hal ini tentunya jadi kendala bagi orang tua. Paketnya enggak sanggup katanya. Di masalah paket ya? Iya, paket. Apalagi kan ada yang SMA anak kan. Otomatis dia kan pakai paket juga, enggak SMA. Sementara keuangan kita sekarang drop. Biasa dagang, sekarang ada dagang. Sebuah terobosan dilakukan Madrasah Sanawiyah At-Taqwa 3 Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menyikapi keluhan orang tua siswa atas tingginya biaya kuota internet bagi pembelajaran anaknya. Pihak sekolah membuat bahan pembelajaran digital bebas kuota internet yang dibuat oleh Dewan Guru. Materi pelajaran diberikan dalam bentuk CD, sehingga bisa dipelajari para siswa di rumah tanpa akses internet. Sebenarnya wali murid itu agak kesulitan atau agak keberatan dengan kuota internetnya gitu. Karena kan mereka para wali murid tidak hanya punya anak satu ya, tapi punya anak 2, 3 gitu. Nah, merespon itu akhirnya kita mencoba mencari materi pembelajaran yang tidak harus diakses melalui online ya, tapi ini bisa juga diakses melalui offline gitu. Artinya mereka ketika dapat DVD ini kemudian dibuka di dalam komputer dan dia bisa buka kapanpun tanpa harus ada kuota internet.
Sementara kendala lain diungkapkan siswa yang mengikuti pembelajaran jarak jauh. Menurut siswa, komunikasi jarak jauh tak optimal dibanding dilakukan secara langsung. Aldo, kira-kira lebih suka mana? Belajar dari rumah apa belajar langsung di sekolah? Di sekolah. Di sekolah. Kenapa di sekolah, Aldo? Langsung bisa ngomong ke guru jika nggak tahu. Kalau dari sini bisa aja kan ada orang lain yang mau ngomong juga. Berarti kesulitannya hanya nanti cara berkomunikasinya saja ya, tidak biasa sama seperti yang ada di tidak seperti yang ada di kelas gitu, Aldo ya. Ya. Terkait kendala yang dihadapi siswa yang kesulitan selama pembelajaran dari rumah, sebuah sekolah di Purworejo, Jawa Tengah mendatangi siswanya dari rumah ke rumah secara bergiliran. Saat belajar di rumah, guru dan siswa wajib menerapkan protokol kesehatan. Belajar di rumah dilakukan dengan metode satu orang guru mengajar satu orang siswa, dengan waktu belajar 90 menit. Tiap siswa mendapatkan jatah kunjungan dari gurunya 2 kali dalam sepekan. Kunjungan guru ini mendapat apresiasi orang tua siswa. Saya senang ya kalau sekolahnya anak saya itu pakai metode home visit, karena satu, anaknya bisa langsung ketemu sama gurunya karena gurunya langsung datang ke rumah, itu pun guru satu, anaknya juga satu. Terus kedua, kalau misalnya ada hal-hal yang nggak dimengerti sama anak tuh bisa langsung bertanya sama gurunya. Terus ketiga, dengan tatap muka 1-1 itu anak bisa lebih memahami pelajaran apa yang disampaikan sama gurunya. Meski memiliki sejumlah kendala, pembelajaran jarak jauh juga berdampak pada hubungan anak dan orang tua di rumah selama masa pandemi. Berdasarkan data Litbang Kompas yang didapat melalui survei daring pada 7 Juli hingga 11 Juli 2020, sebanyak 28,5% responden menyatakan pembelajaran jarak jauh membuat anak dan orang tua belajar bersama dengan membahas beragam topik. Sedangkan 34,1% anak memanfaatkan waktu di rumah untuk mengerjakan tugas dari sekolah. 31,5% mengerjakan kelas daring dari sekolah, 2,6% mengikuti kursus tambahan, dan 3,3% menjawab lainnya. Sistem pembelajaran jarak jauh memang memiliki sejumlah kendala. Namun, langkah ini mesti dilakukan demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kini, solusi mesti dicari agar pembelajaran jarak jauh lebih optimal. Tim Liputan, Kompas TV. Itu tadi kita telah mengamati apa saja sih video tadi. Jadi kita lihat pertama video yang berasal dari luar negeri, ya. Ada yang dari tadi Asia Timur, ada di Denmark, Eropa, seperti itu. Bahwasanya mereka pertama sudah menjaga protokol kesehatan, seperti itu proses pembelajaran di mana mulai menggunakan metode-metode yang menjaga antar siswa satu dengan siswa yang lain. Selanjutnya juga di situ juga masih diterapkan juga model-model pembelajaran online atau dalam jaringan seperti itu. Sedangkan di Indonesia tadi disampaikan ada beberapa kendala ya. Ada beberapa kendala. Pertama adalah berkaitan tentang kuota internet bagi siswa seperti itu. Ini menjadi masalah, ya, menjadi problem bagi siswa juga, orang tua, khususnya orang tua, dan para guru juga seperti itu. Terus selanjutnya adalah tadi disampaikan bahwa siswa mengalami kesulitan berkaitan dengan komunikasi. Ya, jadi memang ketika belajar di sekolah, ya, para siswa ini bisa langsung bertanya. Ketika ada materi, ada ketidakpahaman terhadap proses pembelajaran, sehingga mereka bisa langsung bertanya kepada gurunya seperti itu. Sedangkan kendala-kendala guru pada proses pembelajaran di masa pandemi, ya, misalnya adalah yang saya jumpai, ya, saya wawancara dengan beberapa guru, adalah masalah pemahaman variasi dalam mengajar daring seperti itu. Nah, tidak semua guru-guru, ya, menguasai atau memahami penggunaan IT seperti itu, karena IT
itu tidak mudah dipahami, khususnya bagi guru-guru yang sudah lanjut usia seperti itu. Jadi butuh waktu untuk belajar lama kepada guru-guru itu untuk menguasai IT. Terus permasalahan berikutnya adalah kesulitan menyampaikan konten pembelajaran. Ini juga menjadi kendala ketika apa yang disampaikan dalam pembelajaran jarak jauh atau online learning, ini tidak semua konten yang diharapkan dalam pembelajaran itu dapat tercapai. Karena bisa jadi kendala fasilitas atau fasilitas belajar yang diberikan gurunya dan dapat diakses oleh siswanya itu masih kurang. Sehingga konten yang diharapkan ini tidak dapat dicapai maksimal. Sedangkan tadi juga sudah disampaikan adanya solusi, program home visit guru. Ya mungkin kalau di Bogor, ya, di sini biasanya ada istilah gurling, guru keliling seperti itu. Ini adalah salah satu program home visit yang diharapkan oleh para orang tua dan diharapkan oleh para siswa dan guru mampu menjembatani hasil belajar atau proses pembelajaran yang kurang selama ini seperti itu. Sekaligus ini menjadi rancangan bagi saya sendiri, ya. Ini menjadi penulisan topik, ya. Ketika saya akan nantinya mencoba menuliskan bagaimana upaya guru tentang keterampilan pembelajaran daring di masa pandemik COVID-19 ini. Selanjutnya ini ada beberapa hasil review yang telah saya lakukan. Pertama, review karyanya Ponco Jari Wahyono dan Usamah Anton Setiabudi, itu dengan judul Guru Profesional di Masa Pandemi COVID-19, Review, Implementasi Tantangan dan Solusi Pembelajaran. Kompetensi dan keterampilan guru harus diperkaya, didukung oleh kebijakan sekolah yang mendorong guru terus belajar. Pihak yang terkait juga perlu mengevaluasi pembelajaran daring tersebut agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Beban belajar peserta didik tentunya harus diperhitungkan, terukur, baik secara materi maupun waktu. Nah, di sini hasil penelitian dari Ponco ini lebih ditekankan kepada kompetensi dan keterampilan guru dalam menyiapkan pembelajaran daring. Soalnya Agus Purwanto, Rudi Pramono, dan teman-teman, ini studi eksploratif dampak COVID terhadap proses pembelajaran online di SD. Nah, ini tidak semua mahir menggunakan teknologi internet atau media sosial sebagai sarana pembelajaran. Beberapa guru senior belum sepenuhnya mampu menggunakan perangkat atau fasilitas penunjang kegiatan pembelajaran online dan perlu pendampingan dan pelatihan terlebih dahulu. Nah, ini malah lebih spesifik lagi. Banyak di sini guru-guru senior yang merasa kesulitan atau kesusahan dalam menggunakan fasilitas pembelajaran online. Diskon Halal Syekh Haji tahun 2020 menyatakan dengan judulnya Dampak COVID pada Pendidikan di Indonesia, Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran. Penutupan sementara lembaga pendidikan sebagai upaya menahan penyebaran pandemi COVID di Indonesia berdampak pada jutaan pelajar tidak terkecuali Indonesia, gangguan dalam proses belajar langsung antara siswa guru, pembatalan penilaian belajar berdampak pada psikologi anak, dan menurunnya kualitas keterampilan anak. Nah, ini juga menjadi ketertarikan saya untuk melanjutkan menulis artikel dengan judul tentang upaya guru dalam keterampilan pembelajaran daring di masa pandemik COVID-19. Semoga rencana ini dapat saya jawantahkan, dapat saya tuangkan dalam bentuk artikel ilmiah. Mungkin ini Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan, saya dan Bu Rizka. Mengucapkan terima kasih kepada Profesor Zulilah atas bimbingannya selama ini. Mohon maaf atau apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.